Halo semuanya, gimana kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ariful Furqon di video pembelajaran kita hari ini. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah analitik dan visualisasi data. Di mana topik pembahasan kita adalah kisah data dan eksposisi eksplorasi versus explanatory. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita mengenai data storytelling, di sini saya terlebih dahulu mereview ya mengenai metode saintifik yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya itu seperti yang kita ketahui ya, bahwa metode saintifik itu terdiri dari 5 tahapan, teman-teman. Yang pertama, perumusan masalah. Kemudian kedua, membuat hipotesis. Selanjutnya, pengumpulan dan persiapan data. Yang keempat, analisa data serta pengujian hipotesis. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan atau komunikasi hasil. Gitu. Nah, untuk pembahasan kita pada hari ini, kita di sini lebih menekankan ke tahap kelima, teman-teman, sebagai pengambil keputusan atau komunikasi hasil, seperti itu. Nah, lanjut ke pembahasan mengenai storytelling. Jadi di sini storytelling itu merupakan salah satu teknik yang sering digunakan oleh para pemimpin bisnis untuk menyampaikan suatu hal yang bersifat mempengaruhi, mengajari, dan melibatkan audiens secara umum. Baik itu untuk memungkinkan audiens menjelajahi topik yang kompleks dengan lebih baik, menyampaikan poin kunci, atau meyakinkan prospek untuk mengambil tindakan. Serta storytelling itu membantu menjembatani kesenjangan atau gap ya, antara fakta yang sulit dipahami dengan fakta yang bersifat penting. Jadi storytelling itu intinya bagaimana kita bisa mengkomunikasikan sesuatu hal yang menjadi suatu permasalahan bisnis kita. Kemudian bagaimana kita menyampaikan suatu pemecahan permasalahan bisnis tersebut sehingga bisa dipahami lebih mudah oleh audiensnya, seperti itu. Jadi bagaimana topik kita kayak menyampaikan suatu hal yang sebenarnya itu penting tetapi sulit dicerna atau disampaikan sehingga audiens atau pendengarnya itu bisa menerima dengan baik, seperti itu konsepnya storytelling. Nah, di sini saya mengambil tips dari Kurt Vonnegut ya, penulis novel Slaughterhouse 5 and Breakfast of Champions. Jadi Kurt Vonnegut di sini itu membagikan 7 tips storytelling. Yang pertama, find a subject you care about. Jadi temukan subjek yang Anda minati. Kemudian yang kedua, do not rumble tough. Jadi jangan rumble itu ya, kayak ngedumel ya istilahnya itu. Kayak berbicara yang tidak penting lah. Istilahnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, keep it simple. Jadikan storytelling itu suatu hal yang simple. Kemudian, have the guts to cut if a sentence, no matter how excellent, does not illuminate your subject in some new and useful way. Scratch it out. Jadi jangan takut ketika misalkan ya teman-teman itu membuat suatu narasi yang bagus, tetapi narasi tersebut itu tidak bisa diterima oleh audiens. Sehingga teman-teman di sini itu harus harus menyesuaikan dengan audiensnya, sehingga audiens itu bisa
menerima penjelasan teman-teman itu dengan baik. Kemudian yang kelima, sound like yourself. Jadi jadilah dirimu sendiri. Jadi jangan memaksakan ya ketika teman-teman itu memiliki kayak suatu figur ya, public figure yang presentasinya itu baik. Itu teman-teman nggak apa-apa untuk apa ya, kayak mencontoh bagaimana presentasi yang baik itu seperti apa. Tetapi ketika teman-teman sendiri yang presentasi, maka jadilah diri kalian masing-masing. Seperti itu. Jadi apa ya, kalau istilahnya itu be yourself, jadilah dirimu sendiri. Kemudian yang keenam, say what you mean to say. Jadi katakan apa yang ingin kalian katakan. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, pity the readers. Jadi kasihanilah pembaca kalian atau audiens kalian. Jadi misalkan kalau teman-teman itu ada di sebuah forum ya, buat sebuah forum katakanlah seminar. Jadi bisa jadi audiens teman-teman itu tidak semuanya expert di bidang tersebut. Nah, bagaimana kalian itu memposisikan diri kalian dalam apa ya, istilahnya itu bagaimana kalian menjelaskan pembahasan kalian itu dengan baik dan dapat diterima oleh seluruh audiensnya, seperti itu. Selanjutnya storytelling berbasis data atau data driven storytelling. Jadi data driven storytelling ini merupakan suatu teknik untuk menyajikan data dan wawasan atau insights berbasis data dalam konteks cerita atau narasi ya, yang terhubung dengan audiens. Kemudian menjadikannya sangat relevan dan lebih mudah dipahami untuk mendorong dampak yang maksimal. Kemudian ketika sebuah organisasi mulai memanfaatkan kekuatan analitik data, maka organisasi tersebut harus mengumpulkan seluruh data yang berharga untuk dianalisis. Dan selanjutnya hasil analitik yang berupa pengetahuan dan wawasan tersebut disajikan secara visual untuk mengkomunikasikannya. Nah, salah satu keunggulan ya dari data driven storytelling ini, bagaimana kita memaksimalkan tools untuk memvisualisasikan data ya, sehingga data itu dapat disajikan dengan baik. Nah, selanjutnya perhatikan grafik berikut. Jadi mungkin contoh grafik berikut ini teman-teman familiar ya, atau teman-teman sering lihat ya, terutama ketika teman-teman itu bekerja di menggunakan Microsoft Office. Jadi kalau di sebelah kiri itu merupakan grafik pie chart ya, sedangkan di sebelah kanan itu grafik line chart. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat sebuah pie chart atau line chart di Microsoft Office, itu biasanya tampilan defaultnya itu seperti ini. Jadi sebenarnya nggak salah sih teman-teman ketika teman-teman menyajikan grafik seperti ini. Cuma yang menjadi sesuatu hal yang ganjel ya, bahwa grafik seperti ini sebenarnya out of date teman-teman. Bisa dibilang out of date. Nah, di sini ada sedikit narasi ya mengenai Microsoft Office. Jadi sebenarnya menguasai Microsoft Office itu sebenarnya penting ya teman-teman. Karena mungkin nanti teman-teman kalau bekerja di sebuah perusahaan, katakanlah yang membutuhkan analitik ya, bahkan analitik data, kemudian sistem analitik, itu pasti teman-teman tidak terlepas dari yang namanya Microsoft Office.
Jadi sebenarnya Microsoft Office itu merupakan apa ya, kayak requirement dasar, kebutuhan dasar dari suatu organisasi. Nah, dengan berkembangnya data seperti pada saat ini, mungkin organisasi itu atau perusahaan itu tidak lagi melihat kemampuan Microsoft Office itu sebagai kemampuan yang spesifik ya, seperti itu. Bisa jadi cuma sekedar bisa aja itu perusahaan itu bisa menerima. Biasanya yang lebih banyak dibutuhkan itu apa ya? Bagaimana kita benar sih memvisualisasikan dengan Microsoft Office itu tidak salah, tetapi bagaimana kita membuat suatu data yang apa ya? Orang lain itu bisa anggapannya itu memperoleh insight atau wawasan dari hasil visualisasi data kita, seperti itu. Jadi berikut ini ada beberapa contoh ya teman-teman. Yang pertama dari tiket trend, kemudian kedua dari survei results, dan yang ketiga dari retail product price per year ya. Nah, dari ketiga grafik tersebut, bagaimana kesimpulannya? Jadi, kalau kita bandingkan ya antara grafik yang di sebelah kiri dengan grafik yang di sebelah kanan, itu terlihat teman-teman. Kalau di sebelah kiri, itu seperti teman-teman itu mengekspor atau menampilkan grafik yang di-generate dari pemrosesan Microsoft Office tadi ya, katakanlah Excel ya. Tetapi dengan mengkombinasikan antara grafik dengan kesimpulan dari grafik tersebut, itu menyebabkan grafik yang teman-teman buat itu menjadi lebih bermakna. Coba bandingkan, kalau grafiknya itu cuma garis-garis saja, bandingkan dengan yang sebelah kanan yang ada penjelasannya. Jadi di sini penjelasannya itu, two employee quit in May. We nearly keep up with incoming volume in the following 2 months, but fell behind with the increase in August and haven't been able to catch up since. Jadi di sini itu kesimpulannya apa? Ada 2 employee ya, karyawan yang berhenti di bulan Mei. Akibat karyawan berhenti itu menyebabkan adanya gap ya antara receive sama proceed, sehingga menyebabkan adanya suatu permasalahan ya teman-teman. Adanya gap tersebut menyebabkan suatu permasalahan, seperti itu. Nah, kalau yang contoh kedua ya, kalau yang di sebelah kiri itu kita tampilkan dengan menggunakan pie chart. Tetapi di sebelah kanan itu kita kombinasikan antara bar chart dengan penjelasannya. Seperti itu. Jadi sebenarnya nggak salah sih pakai yang sebelah kiri menggunakan pie chart itu, tetapi akan lebih bermakna jika kita menggunakan yang di sebelah kanan. Jadi bagaimana kita mengkombinasikan antara grafik dengan istilahnya itu dengan kesimpulan apa yang bisa kita peroleh dari grafik tersebut, seperti itu. Kemudian yang ketiga, di sini ada 2 grafik ya. Kalau yang sebelah kiri itu grafik penjualan rata-rata produk per tahun dengan menggunakan bar chart ya. Kemudian bisa kita kombinasikan dengan kesimpulannya ya, dengan kesimpulan grafik tersebut, sehingga bisa ditarik suatu garis di sini teman-teman. Jadi kalau misalkan pakai yang di sebelah kiri, itu bisa kita tidak mengetahui recommended range-nya, tetapi dengan menggunakan grafik yang di sebelah kanan, ternyata recommended range-nya itu antara $150 sampai $200, seperti itu. Nah, untuk rata-ratanya adalah 223. Jadi nanti
stakeholder itu bakal tahu berapa rata-rata untuk range yang diterima. Jadi range yang diterima itu antara 150 sampai 200. Tetapi kalau kita menyajikannya dengan yang di sebelah kiri, kita tidak mengetahui yang mana yang menjadi range recommendation-nya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi cukup mencolok ya antara grafik yang hanya berupa angka saja atau keterangan saja dengan grafik yang kita kombinasikan antara kurva dengan wawasan yang kita peroleh seperti itu. Nah, lanjut ke tujuan analitik dan visualisasi data. Jadi di sini sebenarnya untuk analitik dan visualisasi data itu tujuannya itu bagaimana kita mengolah dari suatu data atau data mentah ya di sini, raw facts, numbers, and statistics, itu diolah menjadi suatu wisdom, teman-teman. Jadi bisa kita lihat data itu bisa diolah sebagai informasi yang berupa fakta, number, stat, dan lain sebagainya. Kemudian informasi itu bisa diolah sebagai knowledge atau pengetahuan. Jadi pengetahuan di sini merupakan informasi yang dapat diterapkan untuk understand ya why things happen. Kemudian dari knowledge tersebut dapat ekstraksi atau dapat digunakan sebagai wisdom atau biasanya digunakan sebagai dasar ya dalam suatu organisasi itu dalam mengambil keputusan. Nah, untuk mencapai level wisdom itu kita membutuhkan yang namanya data analitik dan visualisasi data ini, teman-teman. Selain itu, kita membutuhkan yang namanya exploratory dan explanatory, seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan antara exploratory dan explanatory? Jadi di sini bisa teman-teman lihat ya, bahwa exploratory itu penjelasannya adalah is what you do to get familiar with the data. Jadi apa yang kalian lakukan untuk get familiar ya, untuk mengenal ya datanya itu gimana. Kemudian we allow the user to delve into the data to determine what might be interesting about it to them. Jadi kita memberikan suatu kayak knowledge ya pada si user itu untuk menentukan topik apa atau data apa yang menurut si user tersebut interesting, seperti itu. Sedangkan explanatory itu kemampuan you have a specific thing you want to explain. Jadi kalian itu memiliki suatu hal yang spesifik yang akan kalian jelaskan. A specific story you want to tell, atau suatu cerita ya, cerita spesifik yang akan kalian ceritakan. Seperti itu. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya, jadi untuk analisis eksploratory itu merupakan sebuah teknik analisis untuk mengeksplorasi data dan mencari tahu apa yang penting dan perlu disoroti dalam data tersebut. Ketika melakukan analisis eksploratory, analoginya seperti kita berburu 2 mutiara di dalam 100 kerang. Kita asumsikan 100 kerang itu sebagai hipotesis ya teman-teman. Sedangkan mutiara tersebut sebagai hasil optimalnya. Nah, untuk mencapai hasil optimal, maka kita harus membuka kerang satu persatu atau menguji 100 hipotesis tersebut sehingga kita menemukan suatu atau 2 mutiara itu tadi ya. Seperti itu. Nah, analisis eksploratory ini cocok digunakan dalam melakukan penelitian dalam data analitik karena kita dapat melakukan eksplorasi data lebih lanjut sehingga suatu pengetahuan dan wawasan dapat diekstraksi melalui proses penelitian tersebut. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasannya lah. Too often people error and think it's okay to show exploratory analysis. Jadi banyak orang itu yang beranggapan bahwa cukup menampilkan hasil exploratory itu sudah cukup, teman-teman. Tapi kenyataannya tidak. Kita membutuhkan yang namanya teknik explanatory
bagaimana kita menjelaskan suatu fenomena yang terjadi. Katakanlah tadi kita menemukan dua hasil yang optimal ya, hasil yang bagus ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman menjelaskan ke stakeholder atau audiens teman-teman, itu teman-teman harus bisa mengkondisikan informasi apa saja yang harus dijelaskan dan informasi apa saja yang tidak dijelaskan, seperti itu. Jadi kayak kayak langkah-langkah untuk mencari sebuah data atau memproses sebuah data itu seharusnya teman-teman hindari menyampaikan ya. Seperti itu. Jadi ketika teman-teman menyampaikan suatu data, itu cukup hasil dari analisis datanya yang kira-kira itu penting bagi audiens teman-teman, seperti itu. Karena apa? Karena mungkin audiens teman-teman itu bukan orang yang expert ya di bidang analitik ya. Bisa jadi mungkin dia lebih expertnya di bidang bisnis analitiknya, seperti itu. Jadi peran teman-teman sebagai seorang data analitik itu bagaimana teman-teman itu bisa menyampaikan hasil analisa teman-teman menjadi suatu hal atau suatu knowledge ya yang bisa dipahami oleh stakeholder teman-teman, seperti itu. Nah, sehingga dalam data storytelling ini kita harus berfokus pada analisis explanatory dibandingkan dengan exploratory. Jadi di sini tanpa menyampingkan ya teknik analisis exploratory. Jadi sebenarnya exploratory itu cukup penting. Cuma ketika teman-teman itu mengkomunikasikan, itu teman-teman itu harus lebih menekankan ke analisis explanatory dibandingkan dengan analisis exploratorinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai explanatory analysis. Untuk explanatory analysis ini dibagi menjadi 3 teman-teman. Ada who, what, how. Siapa, apa, dan bagaimana. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Why visualization at all. Kemudian konteksnya siapa, apa, dan bagaimana. Kemudian ada satu pertanyaan lagi, mengapa. Nah, untuk konteksnya di sini kita coba gali menggunakan analisis explanatory. Kita bahas terlebih dahulu yang who-nya. Jadi di sini untuk who-nya ini saya bagi menjadi 2. Yang pertama dari audiensnya. Kemudian yang kedua bagi kaliannya sebagai speakernya ya, sebagai pembicaranya. Nah, kalau audiensnya, jadi di sini penjelasannya pada tahap ini Anda harus mengenali siapa audiens Anda. Kemudian semakin spesifik audiens Anda, maka akan semakin baik posisi Anda untuk berkomunikasi dengan mereka. Kemudian semakin banyak Anda mengetahui siapa audiens Anda, maka semakin baik posisi Anda untuk memahami bagaimana membentuk komunikasi yang baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan stakeholder dengan kebutuhan Anda. Jadi di sini kalian itu harus mengetahui ya siapa audiens yang kalian hadapi ya. Misalkan kalau audiens yang kalian hadapi itu adalah bisnis manajernya, maka kalian harus bisa memposisikan bagaimana menjelaskan sebuah data analisis itu yang bisa dipahami oleh seorang bisnis manager. Kalau misalkan sesama data analis ya, itu kalian bebas bisa pakai pendekatannya exploratory ini untuk menyajikan data. Tetapi kalau misalkan audiens kalian itu seorang yang bukan non teknis ya, itu kalian itu harus menyesuaikan dengan audiensnya, seperti itu. Kemudian untuk yang who kedua adalah kalian atau you ya. Jadi selain mengenali audiens, Anda harus bisa melihat
bagaimana audiens melihat Anda. Apakah mereka sudah mempercayai Anda sebagai seorang ahli, atau apakah Anda perlu bekerja keras untuk membangun sebuah kredibilitas, dan hal tersebut juga menjadi pertimbangan penting dalam menyusun sebuah komunikasi. Jadi kredibilitas itu penting teman-teman ketika teman-teman itu bekerja di sebuah perusahaan ya. Katakanlah teman-teman itu levelnya itu masih di bawah. Jadi kalau misalkan levelnya di bawah itu mungkin ya, meskipun teman-teman itu benar ya, cuma karena teman-teman itu levelnya di bawah, itu atasan itu cenderung kurang memperhatikan teman-teman, kurang memperhatikan penjelasan teman-teman. Berbeda kalau misalkan teman-teman itu sebagai seorang ahli ya, sebagai seorang expert, itu teman-teman dapat kayak menjadi suatu poin penting ya yang teman-teman tonjolkan. Misalkan teman-teman itu memiliki keahlian ya dalam melakukan analisis data. Nah, analisis data ini dapat dijadikan sebagai suatu keunggulan teman-teman dibandingkan dengan orang lain. Sehingga ketika audiens itu mendengarkan teman-teman, maka audiens itu akan menjadi lebih percaya, akan cenderung percaya ya terhadap apa yang disampaikan teman-teman. Jadi ini terkait dengan kredibilitas ya, kredibilitas seorang public speaker ya. Semakin baik atau semakin baik teman-teman dalam melakukan komunikasi atau menyampaikan sesuatu ya yang ditunjang dengan skill teman-teman, maka orang lain akan semakin respect dengan teman-teman seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk action. Jadi di sini untuk action itu dibagi menjadi 3 ya. Maksud saya untuk what dibagi menjadi 3. Yang pertama ada action, kedua ada mechanism, dan yang ketiga ada tone. Jadi untuk what ini, terutama di action ini, bagaimana penjelasannya adalah what do you need your audience to know or do. Jadi apa yang kalian butuhkan agar audiens kalian itu memahami ya atau bisa melakukan. Jadi tindakan real apa yang teman-teman lakukan sehingga audiens itu bisa memahami ya apa yang teman-teman lakukan. Jadi di sini adalah tindakan realnya. Kemudian this is the point where you think through how to make what you communicate relevant for your audience and form a clear understanding of why they should care about what you say. Jadi pada poin ini di mana kalian berpikir bagaimana komunikasi yang kalian bangun itu relevan dengan audiensnya dan membentuk sebuah clear understanding ya of why they should care. Jadi bagaimana mereka harus care ya, mereka harus apa ya istilahnya care itu ya, harus memahami ya apa yang kalian bicarakan ya seperti itu. Selanjutnya, you should always want your audience to know or do something. Jadi kalian itu harus menginginkan audiens itu mengetahui atau melakukan sesuatu ya. If you can concisely articulate that, jadi jika kalian tidak bisa mengartikulasikannya, maka kalian harus revisit whether you need to communicate in the first place. Jadi harus kalian make sure ya. Jadi di sini itu harus di make sure apakah audiensnya itu sudah memahami atau masih bingung teman-teman seperti itu. Itu untuk actionnya. Kemudian untuk mekanismenya ya di sini itu how will you communicate to your audience? Bagaimana kalian itu berkomunikasi dengan audiens kalian? The method you will use to communicate to your audience has implication on number of factor. Jadi metode yang kalian gunakan untuk mengkomunikasikan dengan audiensnya itu
terdapat beberapa faktor ya teman-teman, termasuk dengan amount of control you will have over how the audience take in the information and the level of detail that needs to explicit. Jadi ada dua faktor di sini teman-teman yang teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah amount of control you have, jadi jumlah kontrol terhadap audiensnya ya teman-teman. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua adalah level of detail needed. Jadi tingkat kedetailan yang dibutuhkan. Jadi di sini untuk live presentation ya, itu teman-teman membutuhkan yang namanya amount of control you have. Jadi membutuhkan kontrol ya, kontrol dari audiensnya. Jadi kalau live presentation ini amount of controlnya itu tinggi. Sedangkan kalau di written doc or email, jadi ketika teman-teman itu menulis dokumen atau menulis email, maka amount of controlnya itu rendah teman-teman. Seperti itu. Sebaliknya kalau teman-teman menulis dokumen ya, atau menulis artikel, paper, jurnal, itu teman-teman harus memperhatikan yang namanya level of detail. Semakin detail teman-teman menuliskan sebuah laporan, maka hasilnya akan semakin baik. Berbanding terbalik, ketika teman-teman itu level of detailnya ketika teman-teman presentasi, seharusnya level of detailnya itu seminimal mungkin. Tetapi untuk kualitasnya itu jangan seminimal mungkin ya. Jadi mungkin di sini itu lebih ke arah level of detail. Bagaimana audiens itu memahami apa yang teman-teman presentasikan, seperti itu. Jadi usahakan untuk menggunakan istilah-istilah yang mudah dicerna ya oleh audiens teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah tone atau intonasi ya di sini. Jadi penjelasannya, what tone do you want to communicate to set? Jadi intonasi yang seperti apa yang kalian inginkan ketika kalian berkomunikasi ya dengan audiensnya. Another important consideration is the tone you want your communication to convey to your audience. Jadi consideration atau pertimbangan yang penting ya, itu bagaimana teman-teman itu memilih atau menggunakan ya intonasi yang ingin kalian gunakan ketika melakukan komunikasi sehingga bisa convey itu kayak meyakinkan ya audiensnya, seperti itu. Kemudian trying to light a fire to a driven topic like that. Jadi kayak menyesuaikan aja dengan apa yang teman-teman bahas ya. Misalkan teman-teman membahas sesuatu hal yang sifatnya itu happy news ya, atau kabar gembira ya, itu bisa teman-teman gunakan intonasi yang istilahnya itu semenarik mungkin, seperti itu. Kalau misal membahas sesuatu hal yang serius, maka intonasi teman-teman itu juga harus serius juga, seperti itu. Kemudian langkah terakhir adalah how atau bagaimana ya. Jadi di sini finally and only after we can clearly articulate who our audience is and what we need them to know or do. Jadi setelah kita mengetahui siapa audiensnya, kemudian apa yang dibutuhkan, maka langkah terakhir adalah we can turn to the data and ask the question. Jadi kita bisa menyampaikan data yang kita akan sampaikan tersebut. Kemudian di sini menjawab ya pertanyaannya, what data is available that will help make my point. Jadi data apa yang tersedia ya yang akan membantu kita dalam making a point, seperti itu. Nah, untuk how ini biasanya digunakan ketika kita sudah menjawab pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Dan pertanyaan ketiga ini mengenai how itu biasanya terkait dengan how can you use data to help make your point. Seperti itu ya. Bagaimana kalian menggunakan data atau data ya. Data untuk membantu kalian make your point atau membuat suatu keputusan ya, seperti itu.
Jadi untuk langkah terakhirnya atau how-nya. Oke, selanjutnya masuk ke tugas asinkronus, teman-teman. Jadi di sini tugas asinkronus kita kumpulkan minggu depan ya. Kita kumpulkan minggu depan. Jadi silakan nanti berdiskusi dengan kelompok Anda yang kemarin. Kemudian cari sebuah artikel atau paper terkait dengan analitik dan visualisasi data. Jadi untuk topiknya bebas ya teman-teman. Yang penting masih relevan dengan analitik dan visualisasi data. Kemudian yang ketiga, nanti teman-teman analisis artikelnya itu yang mencakup 4 analisis. Yang pertama, analisis permasalahan yang dibahas. Kemudian analisis solusi pemecahan masalah. Yang ketiga, teknik analitik dan visualisasi datanya. Dan yang keempat, mengenai materi yang kita bahas ya hari ini, mengenai analisis explanatory dan storytelling ya. Jadi di sini yang ditekankan itu menjawab pertanyaan who, what, how. Jadi kalau misalkan di sini kan karena yang teman-teman cari itu adalah artikel ya, maka di sini kalau yang saya contohkan tadi itu bisa dikategorikan sebagai written doc ya teman-teman, atau dokumen yang tertulis seperti itu. Nah nanti teman-teman analisa bagaimana analisis eksplanatorinya, mencakup siapa, tujuannya atau targetnya ya, target audiensnya. Jadi kalau misalkan paper itu kan biasanya targetnya itu kan peneliti ya, atau misalkan organisasi ya, seperti itu. Jadi nanti bisa dispesifikasikan siapa targetnya, kemudian apa yang harus dilakukan, dan bagaimana melakukan eksplanasi terhadap datanya tersebut, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang keempat, presentasikan hasil analisis artikel atau paper tersebut dalam durasi 5-10 menit. Harap memperhatikan dan mengaplikasikan tips storytelling yang baik ketika presentasi. Jadi bisa nanti teman-teman terapkan ya yang 7 langkah tadi. Yang 7 langkah bagaimana melakukan storytelling yang baik. Jadi nanti bisa teman-teman aplikasikan dalam presentasi teman-teman. Kemudian untuk seluruh anggota kelompok itu wajib presentasi dan mencantumkan NIM-nya ketika presentasi. Jadi misalkan si A presentasi, jadi nanti diberikan keterangan ya teman-teman, si A itu NIM-nya berapa, seperti itu. Misalkan kalau lanjut setelah si A presentasi dilanjutkan si B, maka nanti kasih keterangan ya si B itu NIM-nya berapa, seperti itu. Karena untuk penilaiannya itu nanti akan saya nilai secara individual ya teman-teman, seperti itu. Kemudian yang kelima, upload hasil presentasi kalian itu di YouTube. Kemudian untuk indikator penilaiannya mencakup 1. Desain PPT-nya, 2. Komunikasi dan storytelling-nya 50%, dan yang ketiga jumlah view dan like-nya 20%. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman buat semenarik mungkin, baik itu dari desain PPT-nya dan dari komunikasinya, seperti itu. Dan jangan lupa nanti menerapkan itu ya teman-teman, menerapkan teknik storytelling yang baik yang sudah saya sampaikan pada penjelasan tadi ya, seperti itu. Oke, baik. Jadi mungkin itu dulu ya untuk video perkuliahan analitik dan visualisasi data. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.